Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviantana Sukma dengan NIM F1S1221137. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi pertemuan 5, 6, dan 7 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Bab 5. Macam-macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa merupakan pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan sesuatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk dengan cara berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Pengertian pengetahuan dan kesadaran. Pengertian pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan menurut beberapa para ahli di Indonesia. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa di lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pengetahuan langsung merupakan pengetahuan immediate yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas yang dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan mengenai binatang, pohon, rumah, dan beberapa individu manusia. Yang kedua, pengetahuan tak langsung merupakan pengetahuan mediated yang hasilnya dari interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan merupakan sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Yang keempat, pengetahuan konseptual merupakan pengetahuan yang tidak terpisah dari pengetahuan secara tidak langsung dan tidak dapat membentuk suatu konsepsi perkara eksternal tanpa berhubungan dengan eksternal saling berpengaruh atau sama lainnya. Yang kelima, pengetahuan partikular merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan satu individu, objek tertentu, atau realitas khusus. Yang keenam, pengetahuan universal merupakan pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, keseluruhan hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Fungsi pengetahuan secara umum. 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran dibagi menjadi 2 jenis. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus eksternal dan eksternal. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Adapun fungsi kesadaran dapat digunakan dalam pembuatan keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak.
dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan lain sebagainya. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah. Adapun skeptis, subjektif dan relatif. Pengertian dari skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengganggukan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme dari kata Yunani skeptomal yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya lihat dengan teliti. Skeptimisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skeptisme mutlak atau universal, merupakan sikap secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu memberi dasar pembenaran. 2. Skeptisme nisbi atau partikular, merupakan sikap tidak meragukan segalanya secara menyeluruh, di mana hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang tertentu. Selain itu, ada 3 batu uji paling utama tentang kebenaran, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis. Yang kedua, subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil dari penelitian ilmiah. Tapi kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. 1. Landasan pemikiran. Subjektif landasan pemikiran adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Yang kedua, kata pendukung. Dalam subjektif, kata pendukung adalah biasanya, agak, sepertinya, menurutnya. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan. Keempat, dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi, bisa membawa manfaat, namun bisa juga membawa masalah besar. Yang ketiga, relatif. Relatif adalah suatu yang membutuhkan pembandingan atau acuan untuk menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak berdiri sendiri. Gagasan relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan, pertimbangan, dan perspektif. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Perbandingan diperlukan agar kita ini dapat disebutkan untuk perbandingan. Misalnya, Anda mengatakan bahwa harga cabai relatif mahal, maka kamu harus membuktikan dengan cara membandingkan harganya dengan minggu lalu. Masuk ke bab 6, sifat kebenaran ilmiah dan presesi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan sesungguhnya, sedangkan ilmiah berarti ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dapat diaktualisasikan dan dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Dan apa kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki pembenaran dasar bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah sebagai tingkat pengetahuan tertinggi, melainkan ilmu pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran sebagai bijaksana memiliki artian apa yang dianggap benar-benar bermanfaat, memajukan dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu dianggap membuang waktu atau tidak terlalu krusial akan terlebih dahulu diselesaikan. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan pendidikan, tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Pengertian teori dan teori-teori kebenaran.
Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pendekatan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. A. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntuhan pernyataan. B. Teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. C. Teori pragmatis. Suatu pemikiran dikatakan benar apabila dapat manfaat kegunaan banyak orang. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa keputusan tersebut dipegang oleh pemegang otoritas. E. Teori konsensus. Menurut teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar jika dihasilkan dari suatu konvensi bersama untuk mencapai konvensi dengan memenuhi syarat konsensus, yaitu keterfahaman, maksudnya hal yang diwacanakan dapat dipahami, ada dialog antar ide, ketulusan atau kejujuran. Semua kepentingan dikemukakan sehingga ada keterbukaan otoritas orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan dalam hal itu sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Teori sintaksis. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis yang baku. G. Teori semantis. Menurut teori ini, kebenaran semantik merupakan proposal memiliki nilai yang benar-benar ditinjau dari segi arti atau makna. H. Teori kebenaran atau non-deskripsi. Menurut teori ini, suatu pernyataan atau statement itu mempunyai nilai benar ditentukan peran dan fungsi pernyataan itu. I. Teori kebenaran logik. Menurut teori ini, masalah kebenaran hanya merupakan bukti kebenarannya saja dan hal merupakan hasil dari suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang ingin dibuktikan kebenaran yang sama. J. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan kebenaran adalah melalui agama. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis merupakan kebenaran ilmiah yang dicapai berdasarkan logika dan rasional dari proposal atau premis-premis tertentu. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah merupakan bagaimana juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. 3. Sifat pragmatis merupakan menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti jika sebuah pernyataan dinyatakan benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan kebenaran yang berbeda adalah suatu kebenaran yang ada dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu pengetahuan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah yang biasa, karena pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah tentang adanya metode ilmiah, objektif, universal tanpa pamrih, dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran filsafat sebagai konter terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang kandungannya dalam menghadapi zaman modern serta sekarang ini yang kian mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filosofis. Bab 7. Hukum ilmiah. Pengertian hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah tetap masih ada unsur hipotesis meskipun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran filsafat bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Sedangkan teori ilmiah adalah sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai macam pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan yang baik. Di antaranya,
1. Observational nesting. 2. Fertility. 3. Track record. 4. Inter-theory support. 5. Smoothness. 6. International consistency. 7. Compatibility with well-grounded metaphysical belief. 8. Simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan mengumpulkan data dan merumuskan dalam bentuk hukum dan untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan bersifat lebih pasti. Proses terbentuknya hukum ilmiah, hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum, di mana tahap ini juga mengacu pada hukum yang lain yang sedang berlaku pada saat itu. Maka dari itu langkah awal dirumuskan hukum itu harus adanya hipotesis, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum yang lain mendukungnya. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Teori hukum. Teori memiliki peran penting dalam pengetahuan karena teori memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan secara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibicarakan. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah atau hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi A. Memahkotai sistem, B. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah, C. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, D. Berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Itulah yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih.